Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Sasabilar Saputri dengan NIM 192231044 akan melakukan presentasi mengenai survei konsumsi pangan teori, yaitu dengan review jurnal Visual Comstock. Nah, penggunaan metode Visual Comstock. Visual Comstock merupakan metode survei konsumsi pangan dengan taksiran visual terhadap hasil pengamatan sisa makanan. Nah, sisa makanan dalam jumlah besar pada jangka waktu tertentu itu akan berpengaruh pada status gizi pasien yang dapat menyebabkan malnutrisi sehingga dapat mempengaruhi waktu rawat inap menjadi lebih panjang dari seharusnya, serta bertambahnya angka morbiditas dan juga mortalitas pasien yang juga berdampak pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Nah, berikut merupakan jurnal yang saya gunakan untuk review, yaitu judulnya The Correlation Between the Level of Satisfaction with Serving and Food Service to the Food Waste of Inpatient. Jurnalnya itu Jurnal Gizi Kerja dan juga Produktivitas pada tahun 2024. Penulisnya Marina Marina, Farida Nailufar, dan juga Diharetno Wahyuningrum. Nah, instrumen yang digunakan yaitu form sisa makanan skala Comstock dengan skala 6, yaitu skala 0 jika seluruhnya dikonsumsi, skala 1 tersisa seperempat porsi atau 75% dikonsumsi, skala 2 tersisa setengah porsi atau 50% dikonsumsi, skala 3 tersisa 3/4 porsi atau 25% dikonsumsi, skala 4 dikonsumsi sedikit yaitu sekitar 1 sendok makan atau 5% dikonsumsi, serta skala 5 tidak dikonsumsi atau utuh. Kemudian juga digunakan kuesioner untuk kepuasan penyajian dan pelayanan makanan pasien yang berisi 24 pertanyaan kepuasan penyajian serta 15 pertanyaan pelayanan makanan. Yang menggunakan skala Likert yaitu sangat setuju dengan skor 4, setuju skor 3, tidak setuju skor 2, dan juga sangat tidak setuju skor 1. Nah, prosedur pelaksanaannya. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 38 orang pasien perempuan dewasa, laki-laki dewasa, dan juga kebidanan rawat inap di RS Kebang Sehat Mahulu dengan teknik pengambilan purposive sampling. Kemudian diberikan kuesioner yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan penyajian makanan dengan kategori kurang puas jika skornya kurang dari 100%, puas skornya 100%, dan juga sangat puas jika skor lebih dari 100%. Kemudian diberikan juga kuesioner untuk pelayanan makanan yang diukur dengan menggunakan kategori kurang puas jika skor kurang dari 100%, puas skornya 100%, serta sangat puas skornya lebih dari 100%. Kemudian, em, digunakan juga form untuk mengukur sisa makanan skala Comstock dengan kategori baik jika rata-rata sisa makanan pasien kurang dari 20%, tidak baik jika rata-rata sisa makanan pasien lebih dari 20%. Kemudian dilakukan analisis data menggunakan SPS dan uji statistik C-square dengan tingkat signifikansi p-value kurang dari 0,05. Berikut merupakan hasil dari kuesioner dan juga analisis yang telah dilakukan, sehingga ditunjukkan bahwa terdapat hubungan antara rasa makanan dengan sisa makanan pasien, yang ditunjukkan dengan P kurang dari 0,05. Selain itu, tidak terdapat hubungan antara ketepatan waktu, pemberian variasi menu, tekstur makanan, dan juga cara penyajian makanan dengan sisa makanan, yang ditunjukkan dengan P-value lebih dari 0,05. Nah, kelebihan penggunaan metode visual Comstock yaitu proses penilaian konsumsi makanan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat dan juga signifikan, serta efektif. Kemudian tidak memerlukan banyak alat yang kompleks, serta mampu mengidentifikasi sisa makanan berdasarkan jenis bahan makanannya. Kemudian, untuk kekurangannya sendiri yaitu perlunya enumerator yang berpengalaman, teliti, dan juga terampil dengan kemampuan estimasi dan observasi yang tinggi, serta sering mengalami kelebihan estimasi atau overestimate, dan juga kekurangan estimasi atau underestimate. Nah, untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan pelatihan dan juga standarisasi penilaian, sehingga untuk standar ukuran dari sisa makanan ini dapat lebih seragam. Kemudian menggunakan alat bantu dan juga teknologi seperti pengambilan foto dan juga formulir standar. Kemudian validasi hasil dengan metode lain seperti penimbangan. Nah, untuk validitas dan juga reliabilitas. Untuk yang pertama itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulya, Rusilanti, dan Mariani 2025, uji validitas instrumen dilakukan melalui validitas isi dengan konsultasi kepada ahli yaitu seorang dokter, serta validitas konstruk menggunakan korelasi Pearson product. Dari 17 item, 16 dinyatakan valid. Nah, untuk reliabilitasnya sendiri diuji menggunakan rumus alpha Cronbach dengan hasil 0,788 sehingga masuk ke dalam kategori tinggi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa validitas dan juga reliabilitas dari Visual Comstock ini sudah bagus atau tinggi. Selain itu didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Nisa et al. 2019. Perbandingan menggunakan metode PDAT, Comstock, dan juga food waking itu memiliki hasil yang sama dengan sisa makanan biasa pasien dengan waktu yang lebih efisien pada metode PDAT dan juga Comstock. Sehingga dapat disimpulkan bahwa visual Comstock ini merupakan metode yang valid. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.